Sekarang Freeport sudah tidak ada lagi di Papua sini. Dia sudah ada di Provinsi Papua Tengah. Kita dua sudah melihat bahwa harapannya Papua itu ada pada Mambraboraya. Papua adalah istana kita bersama, Papua adalah honai kita bersama. Dan ada hidup masyarakat dari beraneka ragam suku, agama, dan ras. Maka kami dua punya komitmen menjaga Papua yang harmoni, Papua yang rukun, Papua yang damai, karena Papua ini adalah rumah kita. Menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga, dan ini akan dilakukan oleh pasangan BTM-YB. Apa karena Bapak berdua ini merupakan ketua umum dari Persipura dan Persewar, jadi memang ini akan sudah urus bola lah istilahnya. Halo Sobat Cepos dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Gratianus Silas di program Pemilugrafi. Seperti biasa, program ini membahas terkait dinamika politik yang terjadi di Indonesia, secara khususnya di Provinsi Papua. Dan untuk lebih jauh kita membahas dinamika politik yang terjadi di Provinsi Papua, khususnya dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada, telah hadir di studio Cepos TV di kantor Cendrawasih Pos di Gedung Graha Pena. Bersama dengan saya di sini ada calon Gubernur Papua, Bapak Ben-Hur Tomimano, bersama pasangannya yang selalu setia, calon Wakil Gubernur Papua, Bapak Yeremias Bisai. Bapak berdua, terima kasih sudah datang di studio kami. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Sehat walafiat. Kita lihat nih senyum bersinar sekali Bapak berdua ini. Saya tahu kesibukan belakangan terkait dengan kampanye, tapi apa saja yang telah dilakukan atau seperti apa proses politik belakangan untuk Bapak berdua di masa kampanye ini? Mungkin dari AI dulu untuk pengetahuan ya bagi teman-teman Sobat Cepos di rumah. AI itu merupakan bahasa Tobati yang berarti orang tua laki-laki ya, atau yang dituakan. AI, bagaimana proses politik kampanye belakangan ini, sibuk-sibuknya nih? Iya, dengan menghadapi masa kampanye, aktivitas yang cukup tinggi, maka saya selalu menjaga kondisi kesehatan, olahraga ringan, juga makan yang bergizi dan sehat, dan juga istirahat yang cukup. Karena kampanye ini setiap hari 2-4 kita bertatap muka dengan masyarakat. Ada agenda ya. Kondisi kesehatan ini kita harus jaga sampai dengan pada proses pemilihan nanti tanggal 27. Salam saya bersama YB kepada seluruh masyarakat tanah Papua, berdoa untuk kita dua selalu sehat dan walafiat. Pak Yeremias bagaimana? Ya, terima kasih. Saya pun demikian, menjelang masa kampanye ini memang cukup padat. Intens ya? Intens ya. Ya, kami biasa di kabupaten baru rasa bagaimana kerasnya di provinsi. Iya, itu luar biasa karena selain kami melakukan aktivitas kampanye, tapi yang datang ke rumah juga tidak sedikit. Ramai juga. Ya, terutama Pak Gubernur. Halaman rumahnya tidak pernah kosong ya. Padat terus ya. Jadi ya kami bagaimana mengatur waktu sehingga ada waktu yang cukup untuk istirahat, waktu yang cukup untuk makan tepat waktu, kemudian bisa ada waktu untuk refreshing atau olahraga. Coba berdua untuk lebih jauh kita membahas, tapi sebelumnya saya tarik dulu ke belakang karena terakhir Pak Yeremias mohon izin, AIBTM ini datang ke sini sendiri. Waktu itu belum ada pasangannya, walaupun dan itu juga masih dalam bakal calon ya, jadi belum mendaftar juga waktu itu. Dan sekarang sudah datang dengan Pak Yeremias sebagai pasangannya. Yang ingin saya tahu, yang ingin teman-teman Sobat Cepos di rumah atau dimanapun mereka berada ingin tahu adalah bagaimana sampai Bapak berdua ini bisa bertemu dan bisa berpasangan, bisa maju bersama untuk 01 Papua atau untuk maju di Pilkada Provinsi Papua. Mungkin dari ABTM dulu untuk menjelaskan. Iya, saya secara pribadi saya melihat juga karena di Papua ini kan ada 2 wilayah adat, yaitu wilayah adat Tabi
dan wilayah adat Saireri. Betul. Di mana semua suku, bangsa, agama ada di dua wilayah ini yang ikut membantu membangun wilayah dua adat ini yang kita terima mereka sebagai masyarakat. Yeah. Maka saya punya pikiran, kenapa tidak saya mewakili wilayah adat Tabi. Yeah. Dan saya milih Bapak Yeremias Bisai mewakili anak adat Saireri. Iya. Begitu. Kalau Pak Yeremias mungkin mau menambahkan sampai bisa bertemu dengan AIBTM? Iya, saya dari awal sudah menilai. Saya sebagai junior sudah menilai ke kakak senior. Dan saya hanya siap untuk jadi wakil sama Bapak BTM. Calon gubernur. Kalau yang lain jujur saya tidak siap. Karena kita tahu bahwa Tabi dan Saireri ini kan kita butuh putra asli Tabi dan putra perwakilan. asli representasi dari dua wilayah adat ini. Jadi kalau yang lain mendingan tidak usah. Lebih baik selesai dari periode bupati kan masih sampai 2026. Ya mendingan kita kerja-kerja apa lah yang untuk mempertahankan hidup. Jadi kemudian pinangan itu dari AIBTM datang ke Pak Yeremias untuk bersama maju di 01 Papua ya. Itu spontanitas saja. Sama-sama ada punya ingin untuk bersama-sama. Ya, dan yang pertama saya datangi beliau sebagai adik. Datangi beliau untuk kalau belum ada wakil saya siap sebagai wakil. Hanya dalam perjalanan yang seperti tadi dijelaskan. Ya karena kami memang partai kami kan diambil semua. Jadi kami mau bilang apa antara maju dan tidak. Jadi datang sebagai pribadi bukan representasi dari partai politik ya. Datang sebagai pribadi. Dan saya sampaikan mohon maaf kakak. Kondisi adik begini, jadi siap saja untuk kemudi. Dan ayo oke saja tuh ya. Iya oke. Karena juga saya melihat beliau ini adalah orang petarung. Petarung yang luar biasa. Fighter ya. Dan juga dia rekam jejaknya jelas sebagai Bupati Waropen. Dan juga saya mendengar masukan-masukan dari banyak orang. Iya, ada kajian-kajian itu ya. Kajian dari tim saya. Ya, pilihan saya jatuh pada Bapak Yeremias Bisai. Cocok untuk mendampingi saya. Cocok untuk mendampingi AIBTM maju di Pilkada Provinsi Papua. Nah, itu sedikit intermezzo atau cerita di balik bagaimana kedua orang ini bisa kemudian berpasangan untuk maju di Pilkada Provinsi Papua. Kita akan membahas lebih jauh terkait dengan proses ini sampai pada nanti hari pemilihan 27 November. Yang ingin saya tahu dari Bapak berdua adalah, dan mungkin teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada sudah mengetahui rekam jejak dari kedua pasangan ini, di mana Ben-Hur Tomimano merupakan wali kota Jayapura 2 periode dan Yeremias Bisai juga merupakan Bupati Waropen 2 periode. Jadi kalau mau bicara soal rekam jejak, track record, pengalaman kedua orang ini sudah punya dan kemudian berpasangan menjadi satu pasangan yang solid untuk maju di Provinsi Papua. Nah, ini kita bicara soal rekam jejak. Berdasarkan atau mengacu pada apa yang telah dilakukan sebagai kepala daerah sebelumnya di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Waropen. Nah, untuk khusus di Kota Jayapura sendiri, apa yang menjadi acuan, experience ataupun pengalaman dari untuk nanti memimpin di Provinsi Papua secara luas? Karena kita tahu skala Kota Jayapura dan skala Provinsi Papua berbeda. Iya, pertama saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Papua yang telah memberikan suara kepada saya sehingga saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan ini aturan partai. Saya harus maju sebagai calon DPR RI baru diberikan surat rekomendasi B1 KWK kepada saya. Maka itu saya mohon maaf kepada rakyat yang telah memilih saya dan saya terpilih. Tujuan saya bukan menjadi anggota DPR RI. Tujuan saya adalah gubernur Papua. Dan itu sudah terjawab. Dan kemarin kita bisa lihat kami dua berusaha melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai di Jakarta. Ya, tapi kami dua gagal. Dan mereka setelah
mengambil semua partai dan tinggalkan PDI seorang diri. Ya, tapi ya itu kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga putusan MK itu partai non-seat 10% bisa mengusung calonnya sendiri. Akhirnya PDIP bisa mengusung Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ya, keinginan kami berdua yaitu bagaimana memajukan Papua ke depan yang lebih baik. Papua, ya. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, dan juga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu yang saya dan Pak Yeremias untuk bertekad maju. Kami dua tidak menilai pemimpin-pemimpin lalu, tapi yang sudah bagus kita bikin lebih bagus, atau kita tingkatkan lagi yang lebih bagus untuk Papua ini ke depan yang lebih baik. Kita juga lihat bagaimana penganggurannya, bagaimana kemiskinannya, bagaimana Gini rasionya, bagaimana PDRB-nya, bagaimana angka harapan hidup manusia. Ini kita dua berusaha untuk menata ini baik ke depan. Ya, maka itu yang kami kalau diberikan kepercayaan kepada rakyat, hal-hal ini yang akan kami lakukan. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan selama menjabat sebagai Wali Kota Jayapura atau sebagai kepala daerah di tingkat Kota Jayapura. Artinya berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian dibawa ke jenjang provinsi ini. Ya, itu saya melihat saya sudah melakukan itu di Kota Jayapura. Saya percaya Bapak YB juga seorang bupati ya sudah melakukan hal-hal itu. Artinya kita dua hanya meneruskan hal-hal baik itu ke level provinsi Papua. Seperti begitu ya. Iya. Pak Yeremias mungkin mau menambahkan sedikit karena Bapak juga merupakan bupati 2 periode di Kabupaten Waropen, jadi pasti memiliki pengalaman. Dan apakah ada culture shock atau hal yang mengejutkan ketika membangun kabupaten, tapi ini skalanya nanti provinsi nih, apakah ritmenya akan sama atau seperti bagaimana? Ya, jadi terima kasih. Bagi seseorang yang berkarier politik, itu sudah barang tentu pada posisi-posisi tertentu pasti ada targetnya. Kita bisa tahu sendiri atau dengar sendiri Bapak BTM 2 periode, saya 2 periode. Ketika pada saat kami di kabupaten atau di kota, kinerja kami itu kurang baik, tidak mungkin bisa dapat periode berikut. Dari periode pertama ke periode kedua, itu kan penilaian masyarakat, keberhasilan kita seperti apa, kerja-kerja kita seperti apa. Akhirnya kami bisa terpilih lagi di periode kedua. Dan ranah ini, ranah politik kami, setelah jadi bupati atau setelah wali kota, jenjang kami kan ke atas. Betul. Ya, jadi kalau bukan ke DPR RI atau DPR Papua, ya pastilah ke gubernur, wakil gubernur. Dengan demikian ya kami harus napaki karir kami ini secara berjenjang ke atas. Untuk pembangunan sedikit karena ini kita berbicara sudah kemudian masuk ke dalam program dan visi misi AI sendiri dengan Pak Yeremias. Untuk program sendiri, apakah nanti seperti pembagiannya? Artinya tadi AI bilang memilih Yeremias Bisai karena beliau merupakan representasi dari Saireri, kemudian AI sendiri merupakan representasi dari Tabi. Apakah nanti kemudian ketika terpilih yang dibagi juga seperti begitu atau tetap solid bersama untuk membangun Papua secara utuh satu kesatuan? Ya, saya dan Pak Yeremias Bisai ini adalah satu paket. Satu paket. Ya, kalau diistilahkan suami istri. Ya. Jadi kita dua punya visi dan misi, juga program-program unggulan kami dan kegiatan-kegiatan kami. Dan itu kami dua sudah rancang. Ya. Mungkin nanti Pak Yeremias akan menyampaikan visi misi kami berdua ke depan, apa yang kami lakukan ke depan. Begitu. Mungkin Pak Yeremias bisa menambahkan terkait dengan apa yang menjadi visi misi daripada BTM YB. Ya, terima kasih. Jadi koalisi kami namanya Koalisi Perjuangan Rakyat. Karena kami hanya satu partai PDIP ditambah dengan PKN. Jadi kami berkoalisi sekarang dengan rakyat. Karena partai kami hanya 2. Ya, visi kami itu 3 kata saja. Terwujudnya Provinsi Papua yang maju, mandiri, dan berbudaya.
Misi kami ada 5. Ya, yang pertama itu penyelenggaraan pemerintahan, ya, yang baik, bersih, sebagaimana yang kami sudah laksanakan di kabupaten. Yang kedua pembangunan ekonomi, ya, pembangunan ekonomi ya sekarang sudah maju. Kami ingin angka-angkanya diperbaiki. Ya. Jadi ada peningkatan Ya, inovasi di situ, iya. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur sebagai penunjang utama nadi pergerakan ekonomi di suatu daerah. Ya. Kemudian yang keempat itu meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, ya, dan berdaya saing. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian yang kelima, ya di suatu tempat itu perlu tentram, ya, perlu tentram agar masyarakat itu bisa hidup baik dengan memperhatikan masalah kearifan lokal, kemudian hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, itu terkait dengan visi dan misi kami. Di luar itu kami juga mempunyai program unggulan. Program-program unggulan ini kami bagi dalam 3 bagian. Ya, yang pertama itu dilihat dari sisi wilayah. Karena kami 2 wilayah, ada Tabi dan ada Saireri. Ya, dari sisi wilayah, misalnya Saireri, Saireri. Itu yang pertama, kami harus mekarkan Papua Utara. Kemudian agar tercipta lapangan kerja, ya, untuk menekan laju pengangguran, ya harus kami kembangkan pabrik ikan tuna di Biak. Kemudian, ya, budidaya rumput laut di Yapen, kemudian udang dan kepiting di Waropen, ada lobster di Supiori dan Yapen. Kemudian, ya, untuk pabrik-pabrik, ya, es yang berskala besar, kemudian kita punya PPI terkait dengan pangkalan ikan, ya. Terus kalau untuk Tabi, yaitu kita manfaatkan Das Mamberamo, ya, Das Mamberamo untuk tenaga listrik sumber air, ya, PLTA. Ya. Kemudian kita juga punya potensi Danau Sentani. Nah, ini untuk bisa menjawab kebutuhan air baku untuk Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Kita juga menata dan buat, ya, perlindungan terhadap siklop. Nah, itu masih banyak, hanya ya secara garis besar saya sampaikan. Kemudian kita ada punya untuk lintas wilayah. Dari bagian yang pertama tadi masih ada yang lintas wilayah namanya. Itu peningkatan fasilitas bandara Sentani dan Bandara Biak. Kemudian tidak lupa juga ada bandara-bandara perintis. Yapen, Waropen, Mamberamo, Sarmi. Nah, ini semua kita beri perhatian penuh terhadap hal-hal itu. Kemudian ada dari sisi ada bidang tertentu yang kami perhatikan. Yang pertama, ya, itu Provinsi Papua harus dijadikan provinsi olahraga. Provinsi olahraga. Nah, kita hidupkan kembali Dewan Kesenian Papua. Ya. Terus event-event yang terkait dengan pariwisata. Ya, kita mendukung, ya, wisata alam, kemudian wisata budaya maupun wisata rohani. Oke, bagian yang terakhir yaitu lintas bidang, mendukung program presiden terpilih kita yang baru saja, presiden dan wakil presiden yang baru saja dilantik kemarin, yaitu makan sehat bergizi, yang kita namakan ala kitorang. Ala kitorang, ya, berarti kearifan lokal atau versi lokalnya dari bahan bakunya itu dari daerah setempat. Kemudian kita juga harus turut serta berpartisipasi untuk pengentasan stunting di Provinsi Papua. Kemudian pengentasan kemiskinan. Yang terakhir itu kami juga untuk jaringan pengaman sosial, kami juga keluarkan ada 6 kartu. Ya,
6 kartu itu yang pertama ya kartu untuk lansia. Ya, itu diberikan kepada mereka yang lansia yang usianya di atas 75 tahun. Yang besaran per bulannya itu belum ditentukan. Karena tim kami sedang menggodok dan kita harus ukur kemampuan keuangan Provinsi Papua, APBD Provinsi Papua. Sama halnya dengan kartu yang kedua yaitu kartu untuk disabilitas. Sama juga mereka yang penyandang cacat juga diberikan kartu. Kemudian ada kartu yang berikut yaitu kartu Sehat Plus. Kartu Sehat Plus ini dia membackup BPJS. Jadi kalau yang sudah dapat BPJS, ya tidak kita tertibkan mereka, sedangkan yang belum kita backup dengan kartu sehat. Kemudian ada kartu kami lagi yaitu kartu tani. Kartu tani ini itu diberikan kepada mereka yang terdaftar dalam kelompok tani, tapi lebih banyak ke arah untuk pemberian pupuk, bibit, pestisida, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi daerah setempat. Tanamnya padi atau kasbi atau keladi itu perlakuannya berbeda. Kemudian yang terakhir, ya peternakan juga termasuk di dalam situ untuk kartu tani. Yang berikut untuk kartu nelayan. Ya, jadi kartu nelayan juga demikian diberikan fasilitas. Ya, diberikan fasilitas berupa alat tangkap, ya, motor atau perahu atau jaring atau coolbox, ya. Tidak menutup kemungkinan juga kita bantu dengan biaya, tapi semuanya kembali ke kemampuan keuangan Provinsi Papua. Ya. Jadi tetap menjaga itu tetap realistis begitu. Ya. Oke. Tadi telah disampaikan beberapa atau garis besar daripada visi dan misi dari BTMYB dalam maju di Pilkada Provinsi Papua. Yang ingin saya tanyakan sedikit daripada apa yang telah disampaikan adalah program visi misi ini tentu dibarengi dengan kampanye-kampanye yang dilakukan. Artinya sosialisasi atau penyampaian kepada masyarakat. Tapi kemudian ada juga feedback dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dalam beberapa kampanye yang telah dilakukan bertemu atau bertatap muka dengan masyarakat, apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat, baik itu mungkin di pasar atau mungkin di distrik. Iya, Pak Wakil Gubernur telah menjelaskan visi misi dan program. Kenapa visi misi dan program itu kita buat? Ya, yang pertama saya dan Pak YB sudah melakukan SWOT, dan juga isu-isu strategis apa. Kita mulai dari SWOT ini dan isu strategis, baru kita masuk di visi, misi, program, dan kegiatan dan pembiayaan. Berarti terukur ya? Iya. Itu hanya orang pemerintahan yang tahu. Kami dua ini tahu. Itu hanya orang birokrasi yang tahu. Ya, yang lain mungkin baru belajar. Tapi kami dia sudah melaksanakan ini selama 10 tahun kami melaksanakan tugas. Ya, kita lihat. Ya, maka muncullah visi misi, program, kegiatan dan biaya. Maka itu kita lihat isu kita yang pertama PDRB kita itu semakin tinggi. Ya, baseline-nya itu tinggi. Yang kedua, angka kemiskinan kita itu cukup tinggi. Angka pengangguran kita itu cukup tinggi. Angka kesenjangan generasi itu cukup tinggi. Ya, angka harapan hidup itu cukup tinggi. Dan juga hal-hal ini yang mengakibatkan sehingga kita buat visi, misi, program, kegiatan dan biaya. Kita dua melihat isu-isu apa yang kita angkat supaya Papua ini bisa menuju 2045 ini Papua yang emas. Ya, tiga komponen kita dua mengamati, yaitu pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya, ekonominya, dan juga tata kelola birokrasi. Maka kita masuk yang misi pertama kita itu menata birokrasi pemerintahan yang prima, efektif, efisien. Ya, supaya ada peningkatan. Selama 5 tahun kita dua bekerja, maka di akhir itu kita akan melihat indeks
pembangunan manusia. Yang dulunya dia di baseline-nya 2025, ini dia turun, maka di 2029 itu dia akan naik. Ini hasil kerja kita. Dan juga pertumbuhan ekonomi kita ini baseline-nya rendah, nanti di akhirnya ya dia akan naik 0,0 sekian. Jadi tahun-tahun pertama kita akan evaluasi, tahun kedua kita 2 evaluasi, tahun ketiga kita 2 evaluasi, tahun keempat kita 2 evaluasi, tahun kelima akan mencapai semua yang disebut dengan indeks pembangunan manusia. Di situ kita lihat angka harapan hidup manusia, mungkin angka harapan hidup itu 69, dia bisa naik 76 tahun. Ya, angka kemiskinan dulunya dia 56, maka di akhir itu dia akan turun sekian. Ya, itu yang kami dua, maka kami dua punya alasan. Kenapa visi misi program kegiatan ini kenapa? Maka kami dua sudah melihat kita buat SWOT-nya dan kita isi strategis, maka kita susun visi misi program kegiatan dan biaya terakhirnya evaluasi. Begitu. Menambahkan Pak Yeremias, berarti program kerja visi misi seperti apa yang tadi Bapak sampaikan dan juga Pak BTM menambahkan itu merupakan berkesinambungan ya dengan program dari pusat. Artinya dari pemerintah pusat. Jadi menyalurkan program pusat di daerah, tapi di program daerah juga diperkuat dari Bapak berdua ya. Jadi dengan adanya posisi kami dalam sistem pemerintahan kita, posisi kami itu di tengah. Otomatis kami melaksanakan perintah dan segala aturan yang diturunkan dari atas sampai ke bawah, tetapi ada efek baliknya. Kami juga menerima informasi, aspirasi dari bawah untuk disampaikan juga ke atas. Jadi posisi kami seperti tadi, ya tugas kami adalah harus melaksanakan program-program pusat. Ya. Jadi yang menyentuh masyarakat, tapi apa yang menjadi prioritas pemerintah pusat juga diwujud nyatakan atau direalisasikan di Provinsi Papua seperti begitu ya. Ya, itu yang Pak Wakil Gubernur telah menyampaikan visi misi itu. Dan itu yang kita sudah tawarkan kepada masyarakat. Ya, di situ ada timbal balik. Masyarakat memberikan bobot tentang visi misi kita, memberikan masukan kepada kita dua. Oh, ini harus ditambah, ini masih kurang. Itulah mereka memberikan bobot. Berarti ada komunikasi dua arah begitu ya. Setiap kami dua turun, ada komunikasi dua arah yang kami dua mendapatkannya untuk memperbaiki visi misi kita. Tadi dijelaskan kita punya visi kan maju, mandiri, berbudaya. Maju itu apa? Hal-hal yang masih rendah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, di bidang birokrasi yang masih kurang, itu kita akan tata, kita akan tingkatkan itu. Ya, juga ini semua maju ini supaya dia juga berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal karena Otsus itu. Yang juga mandiri ini kita semua karena Papua ini adalah rumah kita bersama. Ini istana kita bersama. Maka mandiri itu kan bahwa kita kecukupan di bidang ekonomi, infrastrukturnya, konektivitas wilayah itu kita lakukan jalan. Ini berdiri di atas kaki kita sendiri ya. Air. Nah, yang terakhir adalah berbudaya. Berbudaya ini kita harus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di satu kota dan 8 kabupaten. Ini juga amanat dari Undang-Undang Otsus itu. Ya, siapapun yang tinggal di Papua, dialah warga negara Indonesia dan juga dia ikut membangun Papua ke depan, dan juga kita harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal itu di satu kota dan 8 kabupaten. Inilah juga amanat Otsus berbudaya itu. Jadi apa yang disampaikan ini merupakan apa yang menjadi keunggulan dari Papua itu sendiri. Tadi seperti pertanian, kemudian ada kelautan untuk mengurusi SDM nelayan juga, kemudian infrastruktur kita, kemudian sumber daya alam kita yang melimpah dari berbagai aspek, berbagai sektor dan berbagai bidang, dan kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang tadi ada satu yang saya dengar dan menarik adalah provinsi olahraga yang memajukan atau menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Ini dari lalu kita juga sudah dengar dari almarhum Lukas NMB yang memiliki wacana untuk mewujudkan provinsi Papua sebagai provinsi olahraga, dan ini akan dilakukan oleh pasangan BTM YB. Apa karena
Bapak berdua ini merupakan ketua umum dari Persipura dan Persewar, jadi memang ini akan sudah urus bola lah istilahnya. Jadi untuk mewujudkan ini tidak jadi masalah begitu. Coba aja jelaskan dulu. Atau mungkin ya Pak Yeri. Iya, beliau ini ketua Pemprov PSSI Papua. Betul. Sangat jelas. Jadi berangkat dari pengalaman-pengalaman kami dua, Bapak Gub sebagai wali kota dan saya sebagai bupati. Jadi kita ini di Papua ini kan terkenal karena olahraga dan menyanyi. Ini dengan demikian kita harus memberikan porsi supaya ya kalau kita bersaing di sisi yang lain kan ya agak susah. Tapi kalau di olahraga, wah semua mata bisa sorot ke kita. Kita lihat saja hasil PON kemarin, luar biasa. Masa jayanya Persipura sampai terkenal sampai keluar. Ini yang membuat kita harus jadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Karena apa? Ini banyak gudang atlet, hanya belum terurus secara baik saja. Jadi seperti begitu. Ayo, kita sudah bicara jauh terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh BTMYB dan proses yang telah dilakukan sejauh ini di masa-masa kampanye, kemudian program kerja, visi dan misi. Cuman kemudian saya ingin tarik sedikit ke belakang terkait dengan apa yang telah dilakukan sebagai kepala daerah masing-masing. Bapak berdua merupakan wali kota 2 periode dan bupati 2 periode, dan kemudian ketika maju di provinsi selalu saja ada orang yang membandingkan kinerja atau kemudian inovasi-inovasi yang telah dilakukan dari kota kemudian ke provinsi nantinya. Nah, untuk di Kota Jayapura sendiri, Ayu sudah berpengalaman memimpin Kota Jayapura selama 10 tahun belakangan dengan berbagai kompleksitas yang ada. Apakah nanti di Provinsi Papua memiliki kompleksitas yang sama atau seperti apa arah pembangunan BTMYB ini? Iya, saya ingin menambahkan tentang program yang telah disampaikan oleh Pak Yeremias Bisay tadi. Ya, itu saya namakan adalah program ekonomi biru. Ekonomi biru. Dan program ekonomi hijau. Ekonomi biru itu ada berkaitan dengan laut. Yaitu ada di wilayah adat Saireri. Ya, Biak yang tadi sudah disampaikan itu, Biak punya potensi ikan yang luar biasa. Maka perikanan berkelas dunia itu kita akan lakukan di Biak. Ada juga pabrik es batu di sana. Dan juga Biak ini, Serui, Yapen, ini dia punya potensi rumput laut yang luar biasa. Ya, ini sebagai bahan bisa kita kembangkan menjadi sumber potensi rumput laut ini untuk bahan kosmetik. Ini kita bisa buka home industry di sana. Ya, tadi berkaitan dengan biru itu adalah juga Ropen, dia punya lobster yang luar biasa. Dia punya udang, dia punya kepiting, juga Sopiori punya ikan yang luar biasa. Maka ekonomi biru itu juga sampai juga di Mambramo dan Demta. Ya, hijau itu berkaitan dengan Tabi. Ya, kita punya pertanian, perkebunan, itu kita bisa kembangkan di Kabupaten Kerom, juga Kabupaten Jayapura. Ya, juga di Kota Jayapura ada sebagian lahan di Moratami. Itu kita bisa kembangkan sebagai areal pertanian. Ya, juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub tadi untuk olahraga tadi. Ya, kita kemarin PON itu kita punya venue-venue bertaraf internasional. Ya, kenapa kita tidak bisa kembangkan ini, adakan olahraga bertaraf internasional untuk menambah PAD Papua. Dan Papua ini berada pada kawasan Asia Timur dan juga negara-negara Pasifik. Ya, kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya itu kita bisa lakukan di Papua karena venue-venue kita lengkap. Ya, itu bicara tentang Papua ini hanya 2 saja yang kita bisa untuk yang yaitu adalah seni dan juga olahraga. Ini kalau kita buat per klaster-klaster, ya mungkin ini untuk mengembangkan dari usia dini sampai dengan itu, saya kira Papua yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub untuk apa itu akan kita tuangkan dalam Perda Papua olahraga tersebut.
kita tadi membahas jauh terkait program dan apa yang akan dilakukan, tapi saya ingin tarik sedikit ke penata kelolaan pemerintah daerah sendiri, karena Bapak berdua memiliki pengalaman yang cukup panjang, tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana nih penata kelolaan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, karena kita tahu dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada 3, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga pelayanan kemasyarakatan. Nah, untuk di Provinsi Papua sendiri, antara nanti Pak IBTM atau Pak Yeremias bisa saling menambahkan terkait dengan apa yang menjadi concern dari pemerintahan kita untuk mewujudkan tadi pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan yang nanti terrepresentasi juga dalam Otsus itu sendiri, karena di Otsus seperti yang tadi Bapak sudah singgung dan jelaskan ada 4 program utama dari Otsus itu sendiri atau 4 concern perhatian, yaitu seperti ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan. Nah, mungkin Pak Yeremias sendiri, penata kelolaan pemerintahan kita nanti penempatannya seperti apa? Apakah OPD ada penambahan atau seperti bagaimana? Iya, jadi kita lihat kondisi hari ini sistem pemerintahan ini, pelayanan pemerintahan kepada masyarakat seperti apa. Yeah. Nah, jadi ketika nanti kami terpilih, semua ini kan akan dipelajari. Nah, kita juga butuh saran, butuh informasi, dan kita juga kaji dari sisi aturannya. Dengan kondisi keuangan kita hari ini, kita tidak bisa muluk-muluk berjanji. Ya, bisa saja perampingan, bisa saja merger, nah, tergantung kondisi kemampuan keuangan kita. Karena jangan sampai gemuk organisasinya terus kurus fungsinya. Iya, jadi itu pengalaman kami. Saya pikir Bapak Gub lebih paham terkait hal itu. Silakan Pak Gub. Iya. Ayo mau menambahkan. Yang pertama adalah menata birokrasi pemerintahan yang prima, efektif dan efisien. Ya, untuk organisasi perangkat daerah ini kan sudah ada SK-nya, sudah ada perdanya, dan juga sudah ada perdasusnya. Nah, itu kita dua akan melakukan evaluasi, karena kami mau belanja pegawai dan juga belanja publik ini harus lebih besar, dan juga bagaimana menunjang kinerja ASN. Kami dua sudah sepakat untuk menaikkan TPP bagi ASN Provinsi Papua supaya menunjang kinerja pelayanan kepada masyarakat. Kami dua sudah komitmen bahwa kami dua ini bukan tuannya rakyat, tapi kami dua adalah pelayan rakyat. Pelayan rakyat. Ya, itu di bidang birokrasi pemerintahan. Ya, itu di bidang pemerintahan. Ya, juga kita dua akan mengevaluasi aset-aset pemerintah. Semua dalam rangka untuk meningkatkan PAD Papua. Kan tidak ragu karena ini dulu bekas ini ya, orang yang mengangkat PAD ini. Orang Dispenda, jadi Ayu sudah sangat paham soal itu ya. Iya, betul. Karena sekarang kita lihat APBD Papua itu 2,5 triliun. Kecil. Yang awalnya itu 22 triliun karena masih 28 kabupaten satu kota. Sekarang tinggal 2,3 triliun. Dan PAD kita hanya 438 miliar, kecil sekali. Maka seorang pemimpin dia punya harus kreatif dan inovatif untuk meningkatkan PAD itu, membiayai belanja pegawai dan belanja publik itu ke depan. Dan kami dua sudah punya konsep-konsep tentang itu. Kami dua sudah teruji dan rekam jejaknya selama Bupati dan Wali Kota Jayapura untuk memberikan kontribusi PAD bisa berkisar antara 12-14% untuk menunjang APBD Papua ke depan dalam melayani yang tadi ditanyakan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakatan. Di bidang pembangunan ini kita dua akan melakukan konektivitas infrastruktur, jalan, jembatan, air, rumah, di satu kota dan 8 kabupaten itu. Ini penting. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kita juga punya potensi-potensi sumber daya alam yang kita akan kembangkan
untuk memajukan Papua ke depan lebih baik. Ya, kita punya sekarang Freeport sudah tidak ada lagi di Papua sini. Dia sudah ada di provinsi Papua Tengah. Kita dua sudah melihat bahwa harapannya Papua itu ada pada Mambramo Raya. Mambramo Raya ini punya 13 sumber minyak bumi yang belum dikelola sampai sekarang. Ya, dia punya batu bara terbesar yang belum dikelola. Dia punya sumber Sungai Mambramo yang besar, panjang. Ini potensi tenaga listrik, tenaga air. Bisa kita kembangkan di situ. Bisa teleri di semua. Ya, sampai di Sarmi dan beberapa tempat itu. Yang juga dia punya hutan Foja. Ada 250 flora dan fauna. Kalau ini kita kelola, maka saya katakan, saya dengan beliau mengatakan bahwa ini masa depannya Papua ada di Mambramo Raya. Ya, setelah dan juga kita punya Waropen, itu punya batu bara terbesar juga belum dikelola. Juga di Sarmi dan juga di Senggi dan Waris punya emas yang luar biasa. Ini maka kalau kita kelola secara baik, izin-izinnya kita perpendek, cepat, tepat, dan kita juga akan menjamin Papua ini aman, maka investasi itu akan masuk begitu kepada Papua ini. Maka jadi orang tidak takut untuk berinvestasi ke kita ya? Saya dengan YB punya keinginan bahwa Papua ini akan menjadi, ini kan mama. Dia akan memberikan contoh ke pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pembangunan masyarakat kepada provinsi-provinsi lain yang ada di tanah Papua. Itu keinginan kami, ya, begitu. Karena APBD sendiri seperti saya sampaikan tadi berkesinambungan dengan PAD ya. Jadi semakin besar kita mendapatkan PAD, maka semakin besar juga kita mendapatkan APBD untuk pengelolaan pelayanan masyarakat seperti yang Ai sampaikan. Tapi kemudian bagaimana dengan inflasi? Menjaga kita inflasi karena ini juga menjadi isu dan juga menjadi prioritas pemerintah pusat di daerah. Inflasi kita di Provinsi Papua seperti bagaimana? Ya, itu program-program sektoral yang kita harus seperti disampaikan oleh Bapak Yeremias Bisai tentang kita harus menurunkan angka stunting di Papua. Kita sudah membuat pemetaan. Ya, mungkin di kota bagus, tapi ada kabupaten yang masih terpolakan, sangat tinggi stuntingnya. Ya, kami juga sudah merancang beberapa program-program untuk meningkatkan itu. Juga di bidang pendidikan kita akan lakukan. Juga dengan program saya 3 tahun berturut-turut itu mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden langsung tentang penanganan inflasi daerah untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu saya 3 kali. Itu langsung ditangani langsung oleh Bapak Presiden. Maka itu untuk daya beli masyarakat itu kita harus bagus, dan juga untuk kalau kita punya kekurangan cabai maka kita akan kirim dari luar masuk ke dalam itu. Juga harga konstan ya ikan, kalau badai gelombang tinggi maka petani nelayan tidak akan melaut. Hal-hal ini akan kita kaji, dan saya dan beliau akan melakukan hal ini untuk menekan angka inflasi daerah Papua ini harus turun. Kita juga membahas terkait dengan program kerja daripada BTM dan juga Yeremias Bisai dalam memaju ke Pilkada Provinsi Papua menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua itu sendiri. Ada satu program dari Bapak berdua yang tadi juga cukup menonjol selain dari tadi apa yang telah saya sampaikan, yaitu program kerohanian. Saya tahu Bapak berdua sangat pluralis, dan kita di Kota Jayapura juga merupakan kota yang sangat plural di mana semua agama hidup rukun satu sama lain di sini. Nah, program kerohanian yang tadi sempat disampaikan yaitu seperti program wisata rohani, baik Kristen maupun Islam maupun agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Jayapura dan Provinsi Papua secara umum. Nah, untuk program kerohanian secara spesifik seperti bagaimana, Ai? Iya. Oke, Pak Yeremias. Jadi terima kasih. Di tempat-tempat di mana kami berkampanye, itu kami sering sekali menyampaikan materi ini. Bahwa kondisi Papua hari ini, jangan kita pertentangkan masalah persoalan agama. Ya, karena agama ini itu hal yang
prinsip itu pribadi dengan Tuhan. Jadi kita itu aibnya kita tidak boleh angkat. Karena sudah secara turun-temurun kita hidup bersama-sama di atas tanah Tabi dan Saireri, dan kita saling menjaga. Bagian ini jaga hubungan kekeluargaan kita, persaudaraan kita. Nah, jadi politik ini bukan masalah politik agama. Kami dua sekalipun Kristen atau Nasrani, tapi kami dua ini Islamik. Saya bisa berikan contoh bahwa Bapak BTM ini bangun tempat pekuburan khusus untuk yang Muslim. Ini kan tidak butuh harus Pak BTM Muslim. Begitu juga dengan saya di Waropen. Saya juga memberikan bantuan untuk membangun sebuah masjid yang 2 lantai di Waropen yang paling terbesar. Bagian-bagian ini kan menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan kami tanpa membedakan. Dan di visi misi kami tadi sudah dijelaskan bahwa ada untuk wisata rohani. Ini kan tanpa melihat agama mana atau golongan mana, tidak, untuk semua di atas Provinsi Papua. Dan terbukti di Kota Jayapura juga, artinya Kota Jayapura di kepemimpinan AI mulai kota harmoni dari Kementerian Agama. Papua adalah rumah kita bersama. Papua adalah istana kita bersama. Papua adalah honai kita bersama. Dan ada hidup masyarakat dari beraneka ragam suku, agama, dan ras. Maka kami dua punya komitmen menjaga Papua yang harmoni, Papua yang rukun, Papua yang damai, karena Papua ini adalah rumah kita. Hal-hal baik yang saya lakukan di Kota Jayapura, hal-hal baik pula itu akan saya bawa ke Provinsi Papua. Seperti saya mendapat penghargaan dari Menteri Agama, Harmony Award, kota yang rukun dan damai. Juga saya memberikan insentif khusus kepada tokoh-tokoh agama, kepada yang Nasrani, kepada yang Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Nah, itu mereka wisata rohani kepada tempat-tempat agama mereka. Ya, seperti Nasrani pergi ke Yerusalem. Kalau yang Muslim umroh gratis. Ya, itu yang kita akan lakukan. Kami dua akan lakukan itu, dan juga memberikan insentif khusus kepada tokoh-tokoh agama, karena mereka ini yang mendoakan Papua ini aman. Papua ini damai, Papua ini dijauhkan dari mara bahaya, gempa dan lain-lain, karena mereka punya kontribusi mendoa untuk kota ini, berdoa untuk kabupaten, dan berdoa untuk Provinsi Papua. Jadi kita harus memberikan porsi khusus, peran khusus untuk tokoh-tokoh agama, dan juga sinode-sinode yang ada di sini. Dan itu kita juga memberikan bantuan kepada mereka, karena mereka punya kontribusi untuk ikut berdoa untuk Papua, juga menjaga kedamaian, kerukunan, toleransi antar umat beragama di Papua ini. Demikian apa yang menjadi penjelasan dari AIBTM dan juga Pak Yeremias. Bapak berdua, kita sudah hampir berada di penghujung acara kita. Namun sebelum kita menutup acara ini, saya ingin tanya dulu terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk Papua, apalagi ini besok ini mau persiapan debat ini. Mungkin persiapan Bapak berdua seperti apakah ada persiapan khusus dari Bapak berdua seperti Pak Yeremias? Silakan. Iya, jadi terima kasih. Kalau debat besok bagi kamu dua kan hanya menceritakan apa yang kami sudah kerjakan. Karena kami ini bukan dilayani pada saat kami jabat sebagai wali kota maupun sebagai bupati. Kami ini pelayan di masing-masing daerah kami. Jadi bagi kami dua, debat ini sama sekali tidak mengganggu. Tidak bikin nervous, tidak bikin gugup, tidak sama sekali. Karena ya bisa didengar, bisa dilihat bagaimana kami dua secara lancar menjelaskan visi misi program dan kiat-kiat strategi kami. Untuk nanti duduk melayani masyarakat, ya jadi kami sama sekali untuk debat tidak ada pengaruh. Iya. AIBTM menambahkan? Untuk debat besok
saya sudah siap untuk berdebat karena selama 10 tahun saya sudah menjalani apa yang disebut dengan debat kandidat itu. Dan saya siap untuk besok tampil, bisa menyampaikan visi misi saya dan program saya, dan masyarakat akan melihat siapa pemimpin yang terbaik untuk memimpin Papua 5 tahun ke depan. Ada persiapan khusus, Ai? Untuk debat besok, saya tidak punya persiapan khusus untuk debat besok. Tidak ada persiapan khusus dari Bapak berdua dan melihat debat itu sebagai hal yang biasa dan dinamika politik khususnya dalam pilkada Provinsi Papua itu sendiri. Bapak berdua, kita sudah berada di penghujung acara kita, namun sebelum saya tutup, saya memberikan waktu kepada Bapak berdua untuk memberikan closing statement masing-masing kepada AIBTM dan juga Pak Yeremias Bisai. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih para pemirsa yang sedang menyaksikan penyampaian visi misi maupun program kerja, strategi dan cara-cara kami akan melayani atau memimpin Provinsi Papua melayani masyarakat. Kami harap yang pertama tanggal 27 November itu jangan sampai tidak ke TPS. Pastikan bahwa tanggal 27 November itu ke TPS dan pastikan pilihannya adalah nomor 1. Ya, karena dengan adanya kalian memilih nomor 1 itu memberikan satu harapan bahwa rumah kita bersama ini akan terurus dengan baik karena kami adalah anak-anak yang berada di dalam rumah Tabi dan rumah Saireri. Terima kasih. AIBTM menambahkan? Masyarakat Papua, kalau ingin Papua itu maju, Papua itu mandiri, Papua itu sejahtera, dan 5 tahun ke depan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, dan di bidang tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka itu ada pada kami nomor urut 1. Pilihlah, coblos tanggal 27 November 2024. Tuhan berkati kita semua. Demikian closing statement dari pasangan calon gubernur Papua dan wakil gubernur Papua, Bapak Ben-Hur Tomimano dan juga Bapak Yeremias Bisai di acara kita di Pemilugrafi Cepos TV, dan saya Gratianus Silas atas nama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan